Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Winarti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Legono 2 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Legono 2. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Acara hari ini adalah diseminasi budaya positif. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, dan acara yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat penutup. Langsung saja mari kita pembukaan dibuka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Eni. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Sudiarti. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktu untuk acara kegiatan ini. Ya, sebelumnya di sini saya tidak menggurui ya. Di sini karena saya mendapatkan ilmu terlebih dahulu sehingga saya menerangkannya kepada Bapak Ibu guru di SD Legono 2. Bapak Ibu guru, budaya positif yang akan kita bicarakan. Ya. Kita tahu semua bahwa budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah, ya, baik itu murid maupun guru beserta staf. Budaya positif ini sangat berdampak baik pada perkembangan karakter murid, ya, sesuai dengan tujuannya bahwa pendidikan itu menuntun supaya
Kita kita mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian tunggal, bertanggung yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Muaranya itu di situ. Anak itu mempunyai karakter profil belajar Pancasila. Nih, nilai-nilai kebajikannya Bu. Pastinya kita menginginkan anak yang peduli, anak yang rajin, mempunyai integritas, mempunyai rasa hormat, kemudian keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab dan lain-lain. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari budaya positif yang akan kita bangun bersama. Bapak Ibu Guru, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi, di mana kelima konsep ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kita mulai dari disiplin positif. Suatu disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan penghargaan. Kalau mispersepsi ya, kalau zaman dulu untuk mendisiplinkan anak itu dengan hukuman, karena melalui hukuman harapan kita anak akan berubah. Ternyata tidak, ya. Hukuman merupakan alternatif terakhir Ibu jika diperlukan, karena hukuman dapat berpengaruh terhadap mereka secara fisik maupun psikisnya. Kemudian penghargaan juga sama, ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka murid akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Serta akan kehilangan motivasi dari dirinya sendiri. Ya. Disiplin positif juga merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan motivasi internalnya, motivasi di dalam dirinya, ya, motivasi yang tumbuh melalui dirinya sendiri, bukan melalui pengaruh dari orang lain, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, sekarang kira-kira motivasi itu sebenarnya ada berapa toh? Motivasi perilaku manusia pada dasarnya ada 3 Ibu Bapak, ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contohnya Andika selalu mengerjakan PR karena jika tidak mengerjakan PR dia takut dihukum. Motivasinya karena takut dihukum, ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya mereka akan tanya, Ibu, seandainya saya tidak melakukan ini, dapat hukuman atau tidak? Ya, biasanya seperti itu. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya masih dengan kasus Andika, ya. Andika selalu mengerjakan PR karena ia ingin mendapatkan predikat murid teladan di tahun ini. Ya, di sekolah Andika kebetulan ada program, ya, program di mana anak yang paling teladan akan mendapatkan hadiah. Dan Andika termotivasi di situ, ya. Motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contoh, Andika selalu mengerjakan PR karena ia ingin menjadi pelajar sepanjang hayat, menjadi orang
orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini, Bapak, Ibu, motivasi yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, serta motivasi yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi yang timbul dari orang lain atau dari eksternalnya. Ya. Kemudian beda dengan motivasi yang ketiga, menghargai nilai yang dibacakan diri sendiri. Ya, motivasi yang ketiga itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ya, maka biasanya kalau mulai dari diri sendiri itu akan jauh lebih lama. Ya, lebih lama, lebih bertanggung jawab. Ya. Jika motivasi pada murid masih berasal dari eksternalnya, yaitu motivasi yang pertama dan kedua, maka guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid. Ya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Ya. Nah, motivasi ini, ya, untuk menghadirkan motivasi ini, ya, sebagai guru kita harus mempunyai kontrol. Ya. Kontrol di sini, ya, kontrol seorang guru di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya. Kelima posisi ini mempunyai plus minus ikutnya, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita bisa menggunakan semuanya, ya. Tapi untuk untuk yang terbaik, pastinya kita akan memilih salah satu dari yang baik tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu, selama ini, ya, kita jujur saja, selama ini kira-kira kita menggunakan kontrol yang mana? Nah, sebelum Ibu Bapak menjawab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Fisik contohnya, ayo besar, nah itu ya fisik ya, lari keliling lapangan 5 kali, jadi tentara ya Bapak ya. Kalau verbal itu menggunakan menyakiti perasaan, nah itu yang pertama. Posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Seorang penghukum menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk hardik, ya, menunjuk. Biasanya orang yang mempunyai kontrol penghukum akan mengatakan seperti ini: patuhi aturan saya, kalau tidak, awas. Kamu selalu saja marah. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Biasanya kontrol seorang penghukum. Contohnya seperti ini. Misalkan hari ini ya, hari ini Bu Nining bisa bantu saya, Bu Nining. Bu Nining ini seorang murid Ibu ya. Nah, pada jam hari ini Bu Nining, saya panggilnya Mbak saja ya. Mbak Nining terlambat sekolah. Saya akan memposisikan diri sebagai penghukum, ya. Monggo, silakan Pak. Gini, berhenti. Terlambat lagi. Itu gimana sih kamu? Hah? Kamu tahu jam berapa harusnya masuk sekolah? Terima kasih Bu Nining ya. Kayaknya sebelum duduk bisa diri dulu Bu, karena saya butuh Bu Nining banyak contoh ini. Nah,
dengan mata melotot, terus nada suara yang keras, ya, menghardik dan sebagainya. Itu ciri-ciri dari seorang guru yang mempunyai kontrol pemukul. Nah, akibatnya atau hasilnya kemungkinan murid akan marah, akan dendam atau bersifat agresif. Ya, biasanya anak-anak yang sudah mempunyai karakter agresif itu akan semakin agresif. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya bersuara lebih lembut. Membuat masalah atau merasa masalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa keluar dari guru yang memiliki kontrol membuat merasa bersalah dan seperti ini. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali denganmu hari ini. Atau gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat begini. Dengan suara yang lembut, maka anak akan merasa bersalah. Monggo, untuk contoh yang kedua ini, saya akan mencontohkan sebagai guru yang memiliki kontrol membuat merasa bersalah. Silakan Klinik. Ya Allah nak, kamu ini terlambat lagi. Ibu kan sudah bilang kemarin, ya, kamu gak boleh terlambat lagi. Apa kamu gak kasihan sama ibu selalu ditegur ibu kepala sekolah? Ya, terima kasih. Nah, itu merupakan kontrol seorang guru yang memiliki membuat perasaan bersalah. Ya, hasilnya posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Ya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Ya, tidak merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nih, hasil dari kontrol merasa bersalah. Yang ketiga, kontrol teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, biasanya guru yang mempunyai kontrol sebagai teman akan mengatakan seperti ini. Ayo, bantulah demi Bapak, ya. Atau, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Silakan boleh bisa mencatatkan kembali ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan ya posisi guru ketika mendapatkan permasalahan sebagai teman. Silakan Bu. Nilai terlambat lagi ya. Ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, sana masuk. Nanti ibu yang akan menyelesaikan semua ini, ya. Sambil tersenyum ibu. Biasanya guru yang mempunyai kontrol sebagai teman, dia akan tersenyum, ya, dan senyum menganggap murid adalah temannya. Nah, hasilnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, guru hanya akan murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Ya, jadi dengan karena saya melakukan posisi kontrol sebagai teman, maka murid tersebut akan patuh. Sedangkan dengan guru yang lain, ya, misalkan sama Bu Nene, Bu Kaci,
teman, ya. Selanjutnya yang keempat adalah kontrol sebagai pemantau. Ya. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya guru akan berkata, peraturannya apa? Sanksi atau versinya apa? Biasanya guru juga mengatakannya dengan nada yang tegas, tidak marah, tidak senyum, tapi lebih tegas. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jangan begini, mohon maaf begini ya. Nah, seperti ini Bu ya, saya akan berakting sebagai guru yang memiliki kontrol pemantau. Silakan begini. Nini, tahukah kamu jam berapa kita mulai masuk? Oke, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Ya, terima kasih Bu. Yang kurang lebihnya seperti itu ya, dengan suara yang tegas, tidak marah, tidak juga tersenyum. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Itu konsekuensi ya bagi murid yang terlambat. Dia tidak boleh istirahat, harus tetap tinggal di kelas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu posisi pemantau. Posisi yang terakhir adalah manajer. Bapak Ibu, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, penekanannya adalah kolaborasinya, ya, bukan konsekuensi hasil dari diskusi tersebut. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tuh. Jadi anak diberi diberi suatu penawaran, ya, penawaran. Nah, sebagai contohnya, ya, begini, udah capek ya Bu, duduk terus sampai berdiri, oke lah. Sama ya dengan kasus yang sama, keterlambatan, ya. Nah, monggo begini. Nite, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Oke, jika kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Oke, terima kasih Mbak Nini ya. Nah, itu contoh seorang guru yang mempunyai kontrol manajer. Hasilnya, murid akan lebih bertanggung jawab. Ya, mereka karena apa? Karena mereka yang solusi yang mereka berikan itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan paksaan dari guru. Apapun solusi yang diberikan pada murid, kita harus mendukungnya. Itu sebuah kontrol manajer. Bapak dari Ibu, ya, kelima kontrol itu tetap bisa kita lakukan, ya, tergantung situasi dan kondisi. Tidak semua permasalahan bisa kita kita berikan solusi salah satu orang saja, tidak.
ya, bisa berkolaborasi. Tapi dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer yang paling ideal untuk guru. Di posisi ini, guru berdiskusi dengan murid untuk menemukan solusi atas kesalahannya. Dengan menentukan sendiri solusi permasalahannya, murid akan lebih bertanggung jawab, ya. Kemudian inti dari disiplin positif, ya, akan kita dapatkan. Apakah capek, Ibu? Capek. Bisa berdiri sebentar? Kita melakukan ice breathing. Yang tidak capek, silakan. Kita lakukan pemuluran saja ya. Yo. Tangan ke atas, ulur. Ke atas, cincin Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kanan. Kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lumayan ya, bisa gerak-gerak ya, bisa gerak kanan dan kiri. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi yang paling terakhir, Ibu, kita lakukan tepuk dulu ya. Tepuk semangat, sudah bisa? Tepuk semangat. Tepuk semangat yang terbaru. Tepuk semangat. Semangat, bisa ya? Kita coba ya. Yuk, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Semoga dengan tepuk semangat Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi. Bapak Ibu saat melakukan diskusi dengan murid, guru yang berada di posisi kontrol manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya, itu prosesnya. Ya. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ya, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, tidak memaksa anak. Ya. Kemudian yang ketiga, restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog, ngobrol, ya, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua. Ya. Nah, ilmu ini bisa kita terapkan di rumah, ya. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, yang pertama, jika kita ingin menggunakan segitiga restitusi, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Ya, biasanya anak yang berbuat kesalahan itu akan merasa dirinya salah, akan merasa dirinya gagal. Ya, nah di sini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Salah itu wajar. Ya,
Salah itu merupakan salah satu proses dari belajar. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ya, dari anak yang tadinya merasa tertekan bermasalah menjadi lebih tenang, ya, lebih sukses. Yang ketiga, tidak boleh mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika anak sedang melakukan perbuatan yang kurang baik, kemudian kita akan mengkritik, maka dia akan semakin menjadi-jadi, ya, emosinya semakin tambah tidak stabil. Pada tahap ini, ya, kita bisa mengajukan pernyataan, ya, bahwa membuat kesalahan itu suatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, pernyataan-pernyataan ini bisa kita praktekkan saat kita berada di tahap identitas tadi, ya, menstabilkan identitas. Lanjut, tahap yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Bapak Ibu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kebutuhan murid itu berbeda-beda. Ya, saat ini ada yang murid itu butuh kasih sayang, ada yang butuh perhatian. Nah, ini harus kita tahu, ya, biasanya melakukan sesuatu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pada tahap ini, kita bisa mengajukan pernyataan bahwa kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, memukul, nah, misalkan, ya, menendang dan lain-lain. Terus kamu bukan melakukannya tanpa masalah, tanpa alasan tertentu, ya. Setiap ini kan pasti punya alasan, ya, setiap perlakuan. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Pada tahap memvalidasi kesalahan. Nah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu tadi berasal dari dalam diri kita, ya. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah, ya. Nih, tahapannya seperti itu. Kita stabilkan dulu, kemudian kita memvalidasi kesalahannya. Setelah itu kita mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, pada tahap ini kita bisa mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu, ya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebagai keluarga atau sebagai kelas? Sebagai warga sekolah, apa yang kita yakini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan saat menanyakan keyakinan, ya. Nah, sebelum ada contoh, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya, untuk disiplin positif, ya. Untuk lebih memahami bagaimana prakteknya ketika tahapan tersebut, Ibu, saya akan menanyakan.
semoga bersama-sama kita berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ya, terima kasih. Sekian diseminasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nining Mukaroma. Saya mengampu kelas 2 di SD Negeri Lebo 02, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Saya ingin memberikan umpan balik perihal diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Eni Sugiyarti pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 kemarin. Materi yang diberikan pada diseminasi kemarin sangat bermanfaat bagi saya yang notabene sebagai guru baru di dunia pendidikan. Selama ini saya hanya fokus memberikan materi sesuai kurikulum yang berlaku. Ternyata pendidikan karakter juga penting kita berikan. Hal yang paling saya pahami tentang budaya positif adalah kolaborasi semua pihak dalam menciptakan nilai-nilai keyakinan yang tercermin pada sikap keseharian seluruh warga sekolah. Saya juga baru mengetahui jika penghargaan dapat berdampak buruk untuk motivasi murid. Selama ini, saya berpendapat bahwa penghargaan merupakan salah satu pendorong murid untuk belajar lebih giat lagi. Selain itu, saya sangat tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam perihal segitiga restitusi sebagai alat dalam menyelesaikan permasalahan. Saat melihat contoh video yang Bu Eni tayangkan, saya melihat posisi murid sebagai orang yang sedang mengalami permasalahan, tiba-tiba dapat berubah menjadi yang lebih tenang dan tidak emosi. Sehari untuk mempelajari budaya positif sangat kurang bagi saya.
Kedepannya, saya ingin berdiskusi kembali membicarakan perihal budaya positif ini lebih mendalam dengan Bu Eni. Terima kasih ilmu yang sudah dibagi oleh Bu Eni. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Sukses selalu untuk Bu Eni. Sekian umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Saya rekan dari Bu Eni Sukiyarti yang mengajar kelas 5. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, Bu Eni mengumpulkan kami untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Ilmu yang Bu Eni dapat dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang Bu Eni jalani. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali bagi saya. Walaupun saya sebagai guru senior, tetapi saya percaya bahwa pendidikan selalu mengalami perkembangan yang sesuai dengan zamannya. Maka saya mengikuti diseminasi ini dengan serius. Selama ini saya kurang memperhatikan perihal motivasi apa yang ada pada murid saya. Setelah menghadiri diseminasi ini saya baru sadar ternyata motivasi pada murid sangat berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Jika motivasi yang berasal dari eksternalnya, maka hasil belajar murid tidak akan maksimal. Maka saya sebagai guru harus membangkitkan motivasi internalnya. Saya juga diingatkan perihal kontrol yang selama ini saya gunakan terhadap murid. Jujur selama ini saya sering menggunakan kontrol pembuat merasa bersalah dan pemantau. Sekarang saya akan mencoba menggunakan kontrol saya menjadi manajer, karena kontrol inilah yang tepat atau yang ideal bagi saya sebagai seorang guru. Saya sangat tertarik perihal segitiga restitusi sebagai alat dalam menyelesaikan permasalahan saya. Berharap saya dapat berdiskusi kembali untuk memperdalam pemahaman saya perihal segitiga restitusi. Mari Bu Eni, kita bersama-sama berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita agar kita dapat tercetak generasi yang berakhlak mulia. Terima kasih ilmu yang sudah saya dapat dari Bu Eni. Semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi saya. Sekian umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.